Kita bahas tentang transportasi dan pembangunan perekonomian daerah. Nomor 1, transportasi sebagai kebutuhan dasar prasyarat pembangunan ekonomi. Pada awalnya, infrastruktur seperti transportasi berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Berbagai aktivitas terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar memerlukan ketersediaan infrastruktur yang baik. Sekarang, transportasi berperan penting dalam mengakomodasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat membuka aksesibilitas sehingga meningkatkan produksi masyarakat yang berujung pada peningkatan daya beli masyarakat. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup dengan mengupayakan kombinasi yang optimum antara pertumbuhan ekonomi dengan upah minimum prakerja. Yang kedua, transportasi dan daya asing. Daya asing merupakan salah satu elemen penting dalam penentuan posisi Indonesia dalam rangka perdagangan global. Dalam bidang ekonomi, upaya peningkatan daya saing dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memacu pemanfaatan kapasitas industri yang menganggur melalui pengurangan hambatan perdagangan dalam dan luar negeri. Dalam jangka menengah, akan dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing, antara lain dengan terus memperkuat institusi pasar serta mengembangkan industri keunggulan kompetitif berlandaskan keunggulan komparatif didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, transportasi dan otonomi daerah. Dampak positif diberlakukannya otonomi daerah adalah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan alokasi pembiayaan prasarana transportasi yang akan mereka rencanakan dan juga meningkatkan sumber penerimaan bagi pembiayaannya. Namun di sisi lain, akses dari kebijakan ekonomi daerah yang timbulnya ketidakpastian bagi para pelaku usaha dalam halnya tumpang tindihnya peraturan daerah yang dapat menghambat tumbuhnya iklim usaha. Faktor-faktor kunci tata pemerintahan yang baik yaitu: yang pertama, kemampuan teknis dan manajerial; yang kedua, kapasitas organisasi; yang ketiga, kapasitas hukum; dan yang keempat, akuntabilitas transportasi dan sistem informasi yang terbuka. Selanjutnya, pembahasan tentang indikator pelayanan transportasi. Krisis ekonomi menyebabkan berbagai prasarana transportasi yang telah dibangun mengalami kerusakan karena minimnya biaya yang dialokasikan untuk penyediaan dan pemeliharaannya. Prioritas pemerintah pada waktu itu adalah melakukan perbaikan sektor finansial. Akibat kerusakan infrastruktur, sistem jaringan jalan nasional, provinsi, dan lokal yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal baik di perkotaan maupun di pedesaan. Karakteristik transportasi di Indonesia pada saat ini mengalami kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kualitas pelayanan rendah. Yang kedua, kuantitas atau cakupan pelayanan yang terbatas. Yang ketiga, keberkelanjutan pelayanan kurang terjamin. Yang keempat, kebijakan tarif yang tidak fair dan terbuka. Dan yang kelima, kerangka peraturan perundang-undangan yang kadang bias dan kurang konsisten. Beberapa faktor penyebab kerusakan jalan yang pertama yaitu lalu lintas kendaraan yang dapat berupa peningkatan beban dan repetisi beban. Makin banyak beban berulang yang terjadi, makin besar tingkat kerusakan jalan. Terus akan jadi jika daya dukung perkerasan lebih kecil dari beban lalu lintas. Yang kedua, air yang berasal dari hujan dan naiknya air tanah akibat sifat kapilaritas makin buruk. Penanganan sistem drainase semakin besar, peluang air untuk merusak jalan. Yang ketiga, material konstruksi perkerasan. Makin banyak kesalahan dalam pemilihan dan perencanaan material konstruksi maka dapat mempercepat kerusakan jalan. Kondisi tanah dasar yang tidak stabil kemungkinan disebabkan oleh sistem pelaksanaan yang kurang baik atau sifat asli tanah dasarnya memang kurang baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan infrastruktur transportasi, kebijakan pembiayaan, kerangka peraturan dan kelembagaan. Yang pertama, kebijakan
kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi. Arah kebijakan umum sektor transportasi adalah untuk menuju pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien pada satu wilayah dan mewujudkan pelayanan secara intermoda. Upaya tersebut antara lain: yang pertama, pelayanan jasa transportasi yang berkualitas; yang kedua, mendorong keikutsertaan investasi swasta dan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait; yang ketiga, optimalisasi penggunaan dana pemerintah baik untuk operasional, pemeliharaan, rehabilitasi maupun investasi melalui penyusunan prioritas program yang diwujudkan dalam kegiatan. Yang kedua yaitu karakteristik pembiayaan infrastruktur transportasi. Pembiayaan proyek transportasi pada dasarnya mengandung sejumlah risiko investasi. Hal ini dikarenakan karakteristik proyek itu sendiri yang antara lain bersifat: A. Kapital intensif dengan jangka waktu pengembalian yang panjang antara 10 hingga 30 tahun. B. Diperlukan investasi terus-menerus pada aset tetap untuk menjaga kinerja pelayanannya. C. Proyek infrastruktur transportasi merupakan proyek yang sangat high leverage di dalam intensitas pemodalannya. D. Pembangunan infrastruktur transportasi memerlukan investasi yang teramat besar dalam investasi. Dan E. Arus penerimaan dari pelayanan proyek transportasi pada umumnya hanya dapat menyediakan modal awal bagi pengembangan saja. Kita tarik kesimpulan yang pertama: transportasi sebagai kebutuhan dasar dan prasyarat pembangunan ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat membuka aksesibilitas sehingga meningkatkan produksi masyarakat yang berujung pada peningkatan daya beli masyarakat. Yang kedua, daya saing merupakan salah satu elemen penting dalam penentuan posisi Indonesia dalam rangka perdagangan global. Dalam bidang ekonomi, upaya peningkatan daya saing dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memacu pemanfaatan kapasitas industri yang menganggur melalui pengurangan hambatan perdagangan dalam dan luar negeri, meningkatkan pembiayaan perdagangan, serta mempromosikan dan mengembangkan produk ekspor dan pariwisata. Yang ketiga, dampak positif diberlakukannya otonomi daerah adalah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan alokasi pembiayaan prasarana transportasi yang akan mereka rencanakan dan juga meningkatkan sumber penerimaan bagi pembiayaannya. Dan yang terakhir, adanya integrasi di mana berbagai layanan transportasi harus ditata ulang sehingga saling integrasi, misalnya truk pengangkut kontainer, kereta api pengangkut barang, pelabuhan peti kemas, dan angkatan laut peti kemas lainnya. Semuanya harus terintegrasi dan memungkinkan sistem transfer yang menurun.